Pengacara Kuat Ma'ruf ditegur habis-habisan oleh hakim dan jaksa karena memberi pertanyaan yang melantur di persidangan. Dibayar Sambo untuk menyudutkan Richard, pengacara Kuat Ma'ruf malah kena mental dan dibikin malu oleh jawaban cerdas Richard Eliezer. Setelah dimarahi, pengacara Kuat Ma'ruf terlihat malu dan bingung untuk melanjutkan pertanyaan kepada Richard Eliezer atau Baradae. Kenaannya di mana? Oke, selanjutnya kaitannya dengan Pak EPS. Bapak kan tadi menyampaikan sempat menembak juga Pak EPS ini. Iya, Bapak. Dengan senjata apa dipakai? Sama? Glock, Bapak. Glock juga. Itu Glock juga harus dikokang dulu ya? Dikokang dulu. Jadi Pak EPS itu melakukan kokang juga dengan 2 tangan? 2 tangan? Dikokang 2 tangan. Dikokang 2 Tapi yang pakai sarung tangan cuma 1? Sarung tangan cuma 1? Cuma kanan? Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga berarti? Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak 2 tangan digunakan? 2 tangan. 2 tangan? 2 tangan. Dengan memakai 2 tangan itu, 1 pakai sarung tangan, yang kirinya tidak pakai sarung tangan? Yang kiri tidak. Oke. AS seperti itu juga? AS sama, Pak. Sama? Memakai 2 tangan menembak? 2 tangan juga. Yang 1 pakai sarung tangan, yang 1 tidak? Yang 1 tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan, untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai 2 tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan Pak EPS. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak EPS, bukan ke saya. Ya ini kan Bapak saksi di sini, PPS nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak Ini bertanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak EPS yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang mulia. Saudara penasihat Bapak. hukum, saudara tolong pertanyaannya diganti. Oke, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi, Bapak tadi menyatakan bahwa Pak EPS ini menggunakan 2 tangan ketika melakukan penembakan dan sebelum penembakan, sementara 1 memakai sarung tangan. Pertanyaan selanjutnya, kaitannya dengan... Kalau orang tahu nembak pasti tahu maksudnya apa, Pak? Iya, tahu. Kenapa Jadi- cuma pakai di tangan? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, jarak antara Joshua dengan Bapak ketika melakukan penembakan? 2 meter, Pak. 2 meter. Siap. Dengan jarak itu kira-kira tembus nggak peluru ya? Dari pengalaman Bapak sebagai polisi ini. Saya tidak pernah tembus nembak nggak orang, peluru Pak. kira kalau menembus? Saya tidak pernah nembak orang sebelumnya. Izin Bapak, pertanyaan penasihat hukum ini selalu minta pendapat dari saksi. Ini saksi fakta, bukan ahli. Jadi gini, Pak. Jadi nanti tanya sama ahlinya saja, gitu Pak. Jadi gini ya mulia, ini kan kaitannya dengan apa yang dialami, dirasakan. Betul, apa yang dialami, Sehingga tapi dia- juga pertanyaan saudara salah. Coba diganti yang lain. Oke. Silakan. Siap yang mulia. Kaitannya dengan skenario. Skenario, Pak. Iya, skenario. Pada saat setelah kejadian, Pak Richard ini kan diperiksa di propos ya? Bertiga. Siap. Betul, Pak. Bertiga. Bertiga ini diperiksa di propos. Diperiksa di propos. Nah, kemudian cerita terkait dengan skenario itu Bapak jelaskan. Siap, betul. Apakah Pak Richard ini dengan ketiga terdakwa ini pernah bertemu nggak untuk bersepakat kaitannya dengan cerita skenario ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kami di propos itu Berpisah. Satu mobil, kita berangkat sama-sama satu mobil. Kita sama makan-makan sama-sama di mobil. Oke. Tapi jadi tidak ada membicarakan tentang itu. Oh, Kejadian. tidak ada membicarakan Tidak ada, Pak. skenario itu. Tidak Sama ada. sekali cerita sendiri. Sama sekali cerita sendiri gimana, Pak? Cerita masing-masing dalam artian. Cerita masing-masing. Masing-masing. Iya. Pak Kuat ini bercerita kaitannya dengan dia menutup jendela dan sebagainya. Iya. Kemudian Pak Richard bercerita bahwa dia sempat menegur Joshua yang kemudian menjawab dengan tembakan. Tak hanya sekali ini, rupanya pengacara Kuat Ma'ruf juga pernah disemprot hakim dan saksi karena berusaha menyudutkan saksi dari XL. Kejadian ini mendapat sorakan dari pengunjung persidangan hingga membuat tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf itu malu. Excel. Mas, benar saudara sebagai legal Excel? Iya. Apakah di Excel diperkenankan untuk memakai anting? Hah? Saudara penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Maaf yang mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya aja mulia. Ya, artinya dia sudah mengenalkan dan dia sudah periksa BAP. Silakan tanyakan apa yang ada di keterangannya. Tidak penting itu. Silakan. Hanya itu saja yang mau saya tanyakan yang mulia. Oke, Saya cukup. meragukan. Baik, terima kasih. Saya S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 Magister Hukum Universitas Indonesia. Saya paham mas, saya hanya ragu. Ya.
Pengacara Kuat Ma'ruf salah lawan. Niat menjatuhkan Barada Eliezer, pertanyaan Kuat Ma'ruf malah berbalik mempermalukan dirinya sendiri. Sebelumnya, sempat terlihat saat Putri Chandrawati pertama kali ditahan, pengacara Kuat Ma'ruf juga ikut mendampingi Putri Chandrawati itu. Pantas saja, jika pertanyaan-pertanyaannya seperti membela Ferdy Sambo dan menyudutkan Barada Eliezer. Tak heran, jika pertanyaan yang diberikan pengacara Kuat Ma'ruf juga ikut ngelantur, seperti pertanyaan dari Febri Diansyah, pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, yang berulang kali ditegur hakim karena menanyakan pertanyaan yang di luar konteks dakwaan. Sepertinya, tim Ferdy Sambo termasuk Kuat Ma'ruf dan pengacaranya itu sudah kehabisan akal karena semua skenarionya telah dipatahkan oleh Barada Eliezer. Sepertinya, tim Ferdy Sambo, termasuk Kuat Ma'ruf dan pengacaranya itu, sudah kehabisan akal, karena semua skenarionya telah dipatahkan oleh Barada Eliezer. Tak hanya Richard Eliezer, rupanya, saksi dari PT XL Aksiata, juga sempat menjadi sasaran dari pengacara Kuat Ma'ruf. Namun, hal itu, malah membuat hakim marah, dan menegur keras pengacara Kuat Ma'ruf itu. Semakin tim Ferdy Sambo membuat skenario untuk lolos, semakin mereka masuk ke dalam jurang. Perdebatan yang membuat tim Kuat Ma'ruf kena mental, terjadi ketika pengacara Kuat Ma'ruf bertanya pada Baradae soal kemungkinan tangan kiri Ferdy Sambo yang tidak memakai sarung tangan, namun memegang senjata. Dengan yakin, Baradae menjawab, jika tangan kiri Sambo juga memegang senjata. Sarung tangan cuma satu, cuma kanan, warna hitam. Tangan kiri sempat menyentuh senjata, dua tangan digunakan saat menembak, kata Baradae, saat menjawab pertanyaan pengacara Kuat Ma'ruf. Mendengar jawaban Baradae, pengacara Kuat Ma'ruf menanyakan tujuan Sambo memakai sarung tangan. Namun, pertanyaan itu dijawab dengan cerdas oleh Barada Eliezer. Saya tidak tahu Pak, yang pakai sarung tangan kan Pak FS. Coba tanyakan ke Bapak FS, bukan ke saya, kata Baradae. Tak hanya itu, pengacara Kuat Ma'ruf juga bertanya ngelantur, yang membuat hakim dan jaksa naik pitam, lantaran bertanya, apakah peluru dapat tembus jika ditembakkan dengan jarak 2 meter, menurut pengalaman Baradae sebagai polisi. Dengan tegas, Baradae menjawab, jika dirinya tak pernah menembak orang.